Salam. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Filipi 2 ayatnya yang kelima. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kami bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diingatkan bahwa pikiran kita dan perasaan kita harus sama dengan pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan menghendaki bahwa pikiran dan perasaan kita harus sama dengan pikiran dan perasaan dari Yesus Kristus? Kita mengaku bahwa kita murid daripada Yesus Kristus, maka segala sesuatunya itu harus meneladani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga perilaku kita, tindakan kita, sikap kita harus sama dengan pikiran, tindakan, dan perasaan dari Yesus Kristus. Dalam hal ini, kalau kita lihat bahwa perasaan dikelola oleh organ tubuh yang namanya hati, dan pikiran dikelola oleh organ tubuh yang namanya otak. Jadi sebenarnya di sini akan kita lihat bahwa sebenarnya otak dan hati kita harus berjalan bersama-sama, sehati sepikir, secara bersama-sama, maka perilaku kita, tindakan kita, sikap kita akan sesuai dengan pikiran dan perasaan yang berasal dari otak dan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa peneliti mengatakan bahwa otak itu adalah pikiran yang terdiri dari dua, pikiran sadar dan pikiran di bawah sadar. Pikiran sadar itu hanya 5%, dan pikiran di bawah sadar itu 95%. Pikiran sadar ini diperoleh dari ilmu pengetahuan yang dipelajari. Dan pikiran di bawah sadar ini berdasarkan pengalaman, penglihatan sejak dari kecil. Sehingga pikiran sadar ini sebenarnya alat rekam apa yang dilihat, apa yang dipandang, apa yang dirasakan. Pada saat itu, sejak dari kecil sampai besar, dan kemudian akan terekam kembali, akan dipancarkan kembali melalui perilaku. Menurut penelitian ini bahwa pikiran di bawah sadar sebenarnya menghasilkan 70% yang negatif. Khususnya pada waktu di bawah usia 5 tahun, balita di bawah 5 tahun, pikiran di bawah sadar ini sangat merekam semua apa yang ada, yang dilihatnya, tindakan orang tuanya, tindakan anaknya, tindakan kakaknya, tindakan yang ada di lingkungan. Ini akan terpancar merupakan perilaku dan tindakan dan sikap daripada anak itu kelak setelah besar. Maka pikiran ini harus sama juga dengan perasaan hati yang ada dalam perasaan di dalam hati, sehingga pikiran dan perasaan
harus sejalan dan juga saling mengkontrol, tidak didasarkan kepada hati dulu yang bicara atau pikiran dulu yang berbicara. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mengajarkan pikiran kita dan perasaan kita harus sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Kita melihat bahwa perasaan hati daripada Yesus adalah hati yang memiliki kerendahan hati. Kita melihat bahwa kerendahan hati Yesus itu adalah yang sangat luar biasa. Karena dia sebenarnya Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia mau lahir ke bumi, lahir di kandang domba, sama dengan manusia, bahkan lebih termarginal lagi daripada manusia biasa pada waktu itu, karena dia lahir juga di kandang domba. Sebenarnya, kalau dia mau, dia bisa memilih tempat, karena pada waktu itu juga ada istana. Katakanlah seperti istana Firaun, dia bisa lahir di sana. Tetapi kerendahan hatinya, dia bisa menerima dengan baik sesuai dengan tugas panggilan yang diberikan oleh Tuhan Allah sebagai Bapanya untuk dia datang ke bumi. Dia Tuhan mau menjelma menjadi manusia. Ini suatu tanda kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita juga diminta untuk terus bergumul bahwa kita harus merendahkan hati. Sehingga di dalam hal pikiran dan perasaan itu harus sinkron. Banyak orang yang berpendidikan tinggi, tetapi dalam perilakunya, dalam tindakannya, dalam sikapnya itu sangat bisa bertentangan dengan adat istiadat, bahkan kondisi yang ada, lingkungan yang ada, sehingga dia menjadi orang aneh pada pandangan daripada masyarakat. Banyak orang yang pendidikannya tinggi, tetapi dia juga tidak bisa maksimal, bahkan dia menjadi batu sandungan pada lingkungannya, pada jemaatnya, pada lingkungan yang ada sekitarnya. Dia menjadi orang yang batu sandungan. Pendidikan tinggi tapi tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan memiliki suatu pikiran yang luar biasa, tapi dalam sikap dan tindakan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh lingkungan dan masyarakat yang ada, bahkan keluarga yang ada, sehingga menimbulkan kekecewaan. Ada pula yang pikirannya, otaknya itu sangat luar biasa, tetapi dia akan berperilaku yang menyakiti orang, menyakitin hati orang lain, bahkan barangkali dia akan menjadi suatu orang yang dibenciin karena pikirannya saja yang ada, tapi perasaannya tidak ada. Dalam hal ini pikiran dan perasaan harus sama. Juga sebaliknya, kalau hanya dengan perasaan saja, tidak dibaringin oleh otak atau pikiran yang baik, maka sebenarnya itu semua akan sia-sia. Kita melihat bahwa di dalam Matius yang Matius ayat 7 dikatakan juga pada Matius pasal 7 ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi banyak juga orang yang selalu mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Ini sebenarnya menurut Alkitab ini adalah orang bodoh. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu.
Artinya bahwa kalau orang mendengar perkataan Yesus, kalau orang mendengar firman, dia melakukannya, ia sama dengan orang bijak. Maka dasar daripada pikiran yang pintar, dasar daripada pikiran yang bodoh bukan terletak dari ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi dasarnya adalah melakukan firman Tuhan. Mari kita belajar dari Filipi 2 ayat yang kelima ini, supaya hidup kita, perilaku kita, tindakan kita, sikap kita adalah tindakan sikap daripada Yesus Kristus, dan kita sebagai murid melakukannya dengan baik. Jadilah orang bijak, jadilah orang yang melakukan firman Tuhan. Dengan mendengar dan melakukannya, maka itu adalah orang bijak. Mari sama-sama kita diingatkan pada saat ini, supaya kita memiliki sikap yang mempunyai pikiran dan perasaan sama dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Pada saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa hendaklah kami mempunyai pikiran dan perasaan sama dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau menjadi murid Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami mau berpikir dan mempunyai perasaan yang sama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.